Banyaknya dan ikhlasnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat daripada Allah. Baik, yang kami hormati, yang terhormat abang kami, ketua kita ya, Bang Anda Khairuddin Nasution beserta jajarannya. Ini abang kami juga baru datang tadi, Bang Dedi baru datang sama kakak kami. Ya, sehat-sehat Bang. Kemudian Bapak Ibu, orang-orang tua kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami yang dirahmati Allah SWT. Saya di Batam ini baru ada 9 hari. Abang-abang sekalian, kakak-kakak sekalian, safari dakwah ada 28 titik. Nah, tadi buru-buru bilang orang secara background, ya saya asli orang Sumatera Utara, kelahiran Kabupaten Labuhan Batu. Istri saya yang orang Brastagi, istri saya Kristen, bapaknya pendeta, mamanya guru Nasrani. Tapi sekarang sudah Muslim, alhamdulillah. Kemudian mertua saya pun sudah Muslim dua-dua. Yang tadi pendeta dan guru Nasrani. Alhamdulillah. Mungkin kenapa antusias Bang Didi? Kemarin saya mengisi safari di masjid beliau subuh. Anak saya yang paling besar itu kelas 2 SMP Hafiz Al-Quran 30 juz. Pemenang Hafizah di Palangkaraya juara 2. Alhamdulillah hafal Al-Quran sekarang 30 juz. Anak saya yang nomor 2 kelas 6 SD itu 21 juz. Dan anak saya yang paling kecil kelas 3 SD itu sekarang 13 juz. Alhamdulillah. Iya Pak, nanti kita cerita Pak. Di Batam aja ya. Jadi ini kawan-kawan orang Batam ini ada 4 orang bisa saya jumpai ya. Jadi orang ini pun mungkin terkejut tadi ya kan, ditengok Bang Khairuddin cerita terus. Dia bilang memang orang Medan tuh begitu ya kan. Banyak ceritanya. Orang ini pun begitu, dari sekian banyak orang yang manggil Ustaz. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Jakarta, tapi dibilang orang itu dari Medan ini yang lebih mantap dibilang orang itu. Iya, tak tahu orang itu bahwa Ustaz dari Medan tukang. Iya, tukang cerita ya kan, luar biasa. Tapi memang betul itu Pak, kori-kori. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bangga saya hari ini berada di paguyuban keluarga besar perantauan yang terlahir dari Sumatera Utara yang berada di daerah Batam. Kalau Bang Anda tadi mengkoyok, saya pun mengkoyok ini cerita orang Sumatera Utara lagi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya kalau secara narasi judul yang mereka buat, selama saya 28 titik di sini membangun keluarga bersama Al-Quran. Karena berdasarkan background dari keluarga saya. Istrinya Kristen tadi, bapaknya pendeta, mamanya guru Nas. Nah, ini karena semua anak-anak saya penghafal Al-Quran. Kalau bunda-bunda sekalian hari ini tanya, Ustaz, kira-kira apa hikmahnya Ustaz kami duduk di sini belajar menuntut ilmu? Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah kata Rasul, thalabul ilmi fariidatan ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Kita naikkan levelnya sedikit, Ustaz, mana lebih besar pahalanya? Kami duduk di sini mendengarkan Ustaz ceramah sama kami berangkat umroh. Menurut Bapak Ibu mana lebih besar pahalanya? Iya, mendengarkan ceramah. Karena kata Rasul, menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Orang yang duduk di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada orang sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira pernahnya Bapak Ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Inilah kalau yang dia pintar, ada pengajian di rumahnya, ada wirid, nggak mau dia yasin. Maka dibilangnya, aku memanggil Ustaz laku. Kenapa? Karena thalabul ilmi fariidatan ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Luar biasa. Apa yang mau dibahas Ustaz? Saya dari Medan membawa narasi tentang membangun keluarga bersama Al-Quran. Ustaz, kira-kira ada nggak dalil Allah, firman Allah berkaitan dengan tema? Ada, hafal Bapak Ibu, sering kita baca di dalam surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau kita buka tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wabal Khuzairi, kita buka lagi tafsir Ibnu Katsir, ini redaksi bahasanya per 11-12. Kurang lebih Allah mau bilang kita harus menerjemahkan Al-Quran di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Enggak paham kami Ustaz, ini waktu panas, ini closing statement aja Ustaz, biar paham kami. Kurang lebih ini ada contohnya, ini anak-anak kita ini. 1, 2, ini saya pastikan mama sama ini hebat. Ini kenapa hebat?
Karena di dalam konsep agama Islam mendidik anak itu hukumnya wajib. Apa arti wajib? Tadi dikerjakan berpahala, ditinggalkan Berdosa. berdosa. Ustadz mana lebih besar pahalanya? Kami mengajari anak kami dengan Islam daripada kami berangkat umroh, sholat tahajud, sholat duha. Ketemu kami dengan malam Lailatul Qadar. Ustaz, menurut Bapak Ibu mana lebih besar pahalanya? Mendidik anak, karena hukumnya wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kebiasaan kita di Sumatera Utara. Walaupun kita mayoritas 60 banding 40, tapi ada kebiasaan anak bayi kita dulu diselamatkan. Betul itu, Pak? Bapak ingat kita dulu itu kan? Kalau Sumatera Utara terkenal itu. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Anak-anak bayi itu cepat dulu tidur. Mama-mama dulu begitu. Tapi sekarang mama-mama sekarang tak begitu. Macam mana nyanyinya? Ada setan. Macam mana lah? Pikir abang-abang Anda. Kakak-kakakku sekalian, anak musoli, betul? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sembahagia dulu jarang-jarang udah pulang kampung ke Medan. Kalau di Medan Bapak Ibu ada mendengar ada ustaz spesialis mama, jamaahnya paling banyak beribu mama, dia jago nyanyi India, bersair dia jago, kemudian nyanyi Nur Asia Jamil semua dia hafal. Hari ini ada di hadapan Bapak Ibu hari ini. Oma-oma di Batam pun begitu, tak dikasih orang tua pulang. Ustaz jangan pulang, mau tak sadar bu, aku bilang. Aku berdiri, bu duduk di situ, aku bilang. Ini baru pulang dari Sumber aku. Aku ceramah di sana dipanggil istri gubernur Sumatera Barat. Aku mau turun dibilang istri gubernur, Ustaz jangan turun, nggak tahan bu. Aku berdiri, bu duduk di situ, aku bilang. Ini pun begitu, aku yang berdiri, orang Bapak Ibu di sini. Jadi kalau misalnya singkat kita, insya Allah ini jadi. Kalau kita orang Labuan Batu bilang tadi di sini ada orang Labuan Batu, mana dia bang? Nggak datang hari ini. Kata kalau kami Labuan Batu namanya obat kepaunan. Insya Allah sudah berjumpa kita. Sehat-sehat kita semua di sini. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita ada yang lebih parah lagi. Macam mana nyanyinya Ustaz? Bunuhlah aku sepuas hatimu ya Allah. Macam mana anak musoli Bapak Ibu? Mamanya, ayahnya tak paham mendidik anak hukumnya wajib. Padahal anak itu bisa mengantarkan ibunya dan ayahnya masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Ini luar biasa. Kemudian tak boleh kita ajari anak kita iri-irian sama tetangga. Tetangga beli kompor kita pelak kepanasan. Tetangga beli kulkas kita pelak kedinginan. Ya Roy, tetangga naik mobil kita pun naik mobil, cuma mobil ambulan. Kemana itu kita itu? Kemana Wak Wi biar laku mati dibilang. Itu dulu tetangga aku itu dulu bersepedanya itu sekarang udah bermobil dia. Tak tahan aku biar laku mati. Tak boleh Bapak Ibu. Kenapa Ustaz? Karena dalam hadis yang sesuai dikatakan hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannah qawtullahi. Betul? Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan. Bapak Ibu, dosa sama Allah enggak perlu takut Bapak Ibu. Enggak perlu takut Ustaz, enggak perlu. Makanya mau bilang dari begitu. Memang oma-oma ini memang ngefans sama saya. Nambah ininya sudah. Iya. Kalau di sini tuh jatuh pula nanti. Ke dalam aja ke dalam. Iya, baik Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala. Di pintu sana. Udah. Oh, di pintu aja. Iya, baik di sini pun lebih bagus. Izin ya Bu ya. Enggak apa-apa. Baru nampak rupanya. Nenek cantik-cantik. Memang Bapak Ibu mau oma yang paling ngefans sama aku. Itu juga di Sumbar di Pekanbaru udah datang Ustaz itu dibilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita ajari anak kita iri-irian sama tetangga macam tadi. Tetangga beli kompor kita pelak kepanasan. Tetangga beli kulkas kita pelak kedinginan. Kalau tetangga naik mobil kita pun naik mobil, cuma mobil ambulan. Kemana Wak? Biarlah aku mati, tetangga itu dulu bersepeda sekarang udah bermobil ya. Tak boleh Bapak Ibu.
Iya, kenapa? Karena mendidik anak itu hukumnya Wajib. wajib besar pahalanya, mengalahkan seluruh amal ibadah yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh hari ini kita ajari anak kita iri-irian. Kenapa Bapak Ibu? Maka dalam satu disensoi dikatakan ya la yadkhulul jannah qat'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kalau dosa kita sama Allah nggak perlu kita takut. Hari ini Bapak Ibu habis pertemuan kita hari ini selalu taubat kita pasti semua dosa-dosa kita dimaafkan Allah. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nggak perlu takut. Tinggal bicara kontennya saja. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat pasti dimaafkan Allah. Yang paling sulit itu dosa sama siapa? Dosa manusia sama manusia. Tak datang hari yang kalau nggak datang aku hari memenuhi janji sama Bang Khairuddin, kemudian tak datang aku sesuai dengan janjiku sama Bang Anda Bang Dedi, inilah yang sulit nanti di hadapan Allah. Ini amal ibadah dibarter. Ya kan, pahalaku pindah sama Bang Khairuddin, kemudian sama Bang Dedi dan dosa mereka pindah sama. Ini hadis sahih. Jadi dosa manusia sama manusia itu tidak bisa dimaafkan oleh Allah. Dimanapun kita minta maaf, mau di depan Ka'bah, dalam keadaan bulan suci Ramadan, haji kita umrah, minta maaf kita sama Allah atas dosa-dosa sama orang lain, Allah tidak bisa memaafkan karena nggak ada urusannya sama Allah. Inilah kenapa hablum minallah hablum minannas. Kalau begitu Ustaz, yang paling sulit itu dosa manusia sama manusia. Iya, dosa manusia sama manusia. Nah, ini oma-oma yang ada di sini semua, ya kan, yang kelahiran dari Sumatera Utara mau saya pahamkan. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira menurut ibu-ibu di sini, kalau menjadi istri soleha ini apa yang hukumnya kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Kalau menurut ibu menjadi istri soleha itu apa hukumnya? Wajib hukumnya. Apa arti wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ibu ingat dulu ada rumah irama nyanyi dulu. Hanya istri yang beriman, betul? Bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, betul? Istri yang soleha. Ternyata Haji Roma Irama mencontoh hadis Rasul 16 abad yang lalu sudah dikabarkan Rasul, ternyata istri soleha itu adalah perhiasan dunia, tempatnya di dalam surga. Sudah dijamin ibu semua. Sudah dijamin berada di dalam surga. Kecuali Ustaz, ada kecuali ya bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya, jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun tidak diizinkan Allah. Kalau Bapak Ibu bertanya sama cowok, fokus tengok Bapak Ibu aku dulu. Ustaz, macam mana itu Ustaz istri yang tak bisa mencium bau surga itu yang pertama? Ibu tengok aku mama yang penting ini. Ternyata ibu sudah dijamin Allah berada di dalam surga. Tapi kalau sudah durhaka kepada suami, jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun tidak diizinkan Allah. Macam mana itu Ustaz ciri-ciri istri yang tak bisa mencium bau surga itu yang pertama? Ya Allah ya Karim, kalau dia hari ini agenda wirid, arisan bajunya nggak ada yang murah, mahal-mahal, pikir ibu bajunya. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta. Tapi kalau berdua sama suaminya baju waktu, ya Allah tekuyak di sini. Ya Allah, di sini tekuyak, di mana-mana tekuyak. Dibilang suaminya, "Dek, kemana aja kau bikin duit, Dek? Pengusaha aku, kepala dinas aku." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua macam mana Ustaz? Kalau wirid kanduri arisan, pakai bedak yang mahal di Oriflame Wardah, pakai biju pun begitu. Begitu masuk dia ke ruangan harum betul. Dibilang orang ini waklimah lain, dibilang orang. Tapi kalau berdua sama suami cium ke sini bawa Pixon. Ya Allah, cium ke pipi bawa minyak angin, cium ke kening bawa ketiak. Boleh. Pakai bedak yang mahal boleh ibu, boleh. Tidak ada perbedaan pendapat ini. Bolehnya ibu pakai bedak Oriflame Wardah, boleh Ustaz, boleh. Pakai boleh Ustaz, boleh.
Cantik ibu boleh tapi haram hukumnya kalau lebih cantik ibu di depan laki-laki lain daripada di depan suami. Ya, di rumah memang. Dulu waktu pas gadis lajang, mesra kali ya kan. Dulu sama mantan pacar ditelepon lagi di mana dek, lagi di jalan mana, jalan hatimu. Ya Allah. Ditanya abang lagi di mana, lagi di kantor mana, kantor hati. Di muka kamu lemuk siram. Gatal lah kau. Ada nyontak kau. Udah 4 anak kita masih bergombal juga legan. Tak paham, ya Bu ya. Padahal menjadi istri solihah itu tadi hadisnya apa? Iya. Balasannya adalah tiket masuk ke dalam surga. Besok hari apa Bapak Ibu? Senin. Nah, besok Senin Ibu tahu ternyata ada amalan jalur tol masuk ke dalam surga. Pagi-pagi cantik-cantik lah ibu bisikan sayang cintaku sama abang karena Allah. Pahalanya lebih besar daripada orang berangkat umroh. Siapkan sarapannya kalau ke kantor, dia siapkan sepatunya, baju. Hati-hati abang sayang, abang cinta sama abang karena Allah. Ditunggu abang ya. Abang jangan lama-lama pulang. Sampai di kantor telepon lagi, bang jangan lama-lama, aku rindu sama abang ya, aku tunggu abang ya. Oh, keren betul, ini besar pahalanya. Bu, begitu pulang suami dibukanya jam 5 jam 6, ibu sambutlah dia. Macam mana yang punya Ustaz? Sekian lama